Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal bagi yang baru bergabung dan baru melihat saya. Ya, beginilah ini masih belum dicukur nih, masih panjang. Segini udah panjang nih. Ya, sekedar informasi bahwa saya dan Pak Jarot cukup sering berkolaborasi. Kemudian kita juga beberapa kali membuat camp, sudah 3 kali dengan pesertanya. Ya, nyaris full terus di setiap camp itu, karena kita hanya lokasi di lantai 1. eh, Sekitar 60-an orang lah, dan itu selalu full. Nanti di camp yang keempat itu akan diadakan November, bulan November minggu ketiga, tanggal 21. Dan di sana nanti kita akan kupas tuntas, dijelaskan di lokasi, kemudian dibimbing setelahnya, diukur di tempat, untuk mengetahui bagaimana potensi napas dalam melakukan perbaikan kesehatan baik fisik maupun psikis. Nah, kira-kira begitu. Oke, saya akan share screen untuk basic dari napas ritme. Ya, kenapa? Karena memang konsepnya di dalam napas ritme ini adalah dia mengerucut pada frekuensi. Jadi konsepnya mengerucut pada frekuensi, bahwa ternyata napas manusia itu menghasilkan frekuensi, dan ini bisa diukur, bisa dihitung di atas kertas, bisa dibuktikan lewat software dan hardware yang standar jurnal, bisa diuji, bisa dilakukan pada diri sendiri dengan asal kita punya alatnya. Maka akan melihat kebenaran dari ilmu napas ritme itu. Nah, tujuannya apa? Supaya kita meningkatkan probabilitas kesembuhan. Gampangnya begitu. Supaya kita meningkatkan probabilitas kesembuhan. Dengan kita mengetahui bagaimana cara kita berkomunikasi atau bersinggungan atau bersentuhan dengan fisikal tubuh kita, maka kita punya probability yang lebih tinggi untuk melakukan kesembuhan. Itu konsep dasarnya seperti itu. Nah, metode napas ritme ini sangat terintegrasi erat sekali dengan sesuatu yang disebut dengan heart rate variability. Jadi sengaja saya munculkan ini karena ini adalah satu-satunya di Indonesia yang membedah mengenai heart rate variability atau HRV yang dihubungkan dengan ritme napas, dengan olah napas, dengan sangat detail sekali, dengan sangat detail sekali. Metode napas ritme saat ini sudah memiliki satu karya magister, berarti S2, dan akan selesai nanti karya S3, doktoral. Jadi ada salah satu nakes dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang yang dibantu dengan Rumah Sakit Aisyah, itu membuat tesis S3 yang berhubungan dengan heart rate variability, yang teori dasarnya diambil dari semua pengetahuan yang ada di napas ritme. Jadi sangat membanggakan. Karena apa? Karena memang target akhirnya adalah jurnal. Target akhirnya adalah jurnal. Kita mulai dari karya tulis, ya kan, S1, S2, S3. Setelah itu kita mulai dari kita berujung pada jurnal. Harapannya semua orang nanti bisa tahu, bisa terbuka lah begitu. Ini target ke depannya. Nah, HRV ini berhubungan erat dengan jantung. Nah, berhubungan erat dengan jantung. Kenapa? Ya pernah saya jelaskan di banyak video bahwa untuk mengetahui frekuensi-frekuensi pada tubuh manusia, yang pertama kali dipelajari adalah frekuensi syaraf otonom. Karena sistem syaraf itu gedeannya. Di bawah sistem syaraf, dia ada namanya syaraf pusat sama syaraf tepi. Di bawah syaraf pusat, dia ada spinal cord dan brain. Di bawah syaraf tepi, dia ada otonom dan somatik. Di bawahnya otonom, dia ada simpatis dan parasimpatis. Jadi itu bisa di breakdown lagi. Nah, dari sekian banyak jalur dari sistem syaraf pusat, sistem syaraf itu, maka kita harus memutuskan untuk belajar mulai dari yang mana. Maka belajarnya adalah mulai dari memahami syaraf otonom dulu. Kenapa? Karena sistem syaraf itu disebut sebagai master system. Sistem syaraf disebut sebagai master system. Nah, pertanyaannya lah berapa frekuensi syaraf otonom? Untuk mengetahui frekuensi syaraf otonom, kita mesti belajar dulu dari jantung.
Kita mesti belajar dulu dari jantung. Oh, ini ada yang nyoret-nyoret nih. Saya hilangkan dulu ya. Supaya nggak bisa untuk coret-menyoret. Wait, 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 wait. Di settingnya mana ya? Ya, saya matikan dulu coret-menyoretnya. Jadi biar peserta nggak bisa coret-coret. Ya, balik lagi. Jadi untuk memahami syaraf otonom yang terdiri dari simpatis dan parasimpatis, kita mesti belajar dulu dari jantung. Karena lewat jantung inilah nanti kita jadi tahu berapa frekuensinya syaraf otonom di badan kita. Berarti kita belajar tuh teori jantung. Maka isi dari napas ritme salah satu adalah pembelajaran semua. Jantung itu dikenal ada istilah PQRSTU. Ini bukan karangan saya, memang istilahnya begitu. Jadi dalam teori ECG itu ada istilah PQRSTU. Nah, yang disebut dengan detak jantung itu adalah R-nya, menghitung jumlah R-nya. Ya, kelihatan di sini menghitung jumlah R-nya. Jadi QRS kompleks ini adalah yang menjadi dasar dari berapa banyak dalam semenit kita hitung detak jantungnya. R-nya ada berapa. Jadi kalau misalnya detak jantung kita ada, katakanlah berapa detak jantungnya Pak? 80. Berarti maksudnya ada 80 R yang terbaca dalam semenit. Karena R ini puncak paling tinggi, maka ini yang menjadi penanda. Nah, kemudian dilihat lagi, apa ada informasi lain yang muncul dari detak jantung ini? Ternyata ada. Ada sesuatu yang disebut dengan heart rate variability atau variabilitas detak jantung. Ya, ini fenomena fisiologis dari sisi variasi interval waktu antara tiap detak jantung. Jadi dari R ke R, R ke R, R ke R, R ke R, itu ada ilmunya. Itu ada pengetahuan lain ternyata. Bukan sekedar jumlah detaknya saja. Orang kalau stres, detak jantung makin tinggi, iya gampang dilihat. Ya kan? Kalau detak jantungnya di atas 100, berarti dia stres. Kan begitu. Dalam situasi stres jantungnya. Jika dia di antara 70, antara 50 sampai 99, katakanlah begitu, maka dia dalam kondisi normal. Nah, ternyata nggak cuma detak. Ada jarak antara dua detak yang berisi banyak sekali informasi di dalamnya. Nah, ini disebut dengan heart rate variability. Nah, untuk mengetahui pengetahuan mengenai jarak antara dua detak, maka seseorang harus belajar lagi mengenai teori HRV. Apa itu yang disebut dengan time domain, cara ngukurnya, apa yang disebut dengan frekuensi domain, apa yang disebut dengan nonlinear domain. Ini bukan pelajaran yang eh, apa ya istilahnya ditakutkan untuk merumitkan lah. Ini sebenarnya tidak rumit pelajarannya. Pelajaran tidak rumit. Kalau diikuti beberapa kali video saya ini pelajaran tidak rumit. Seperti itu. Kenapa? Karena ini akan kalau udah punya alatnya ini akan menjadi hal-hal yang berulang dan bisa membuat kita mengetahui misalnya apakah kita mengalami overtraining ketika melakukan sebuah intervensi atau tidak. Intervensinya misalnya olahraga, olah napas. Misalnya ada orang yang melakukan olah napas sampai katakanlah Wim Hof gitu kan ya, sampai 15 kali repetisi, ya, sampai 12 kali atau 20 kali misalnya gitu. Nah, tahu dari mana itu Wim Hof-nya menjadi manfaat atau jangan-jangan malah overtraining tuh karena kebanyakan. Nah, HRV bisa baca itu. Kenapa? Karena dengan memperhitungkan jarak antara dua detak, kita bisa tahu, kita bisa memprediksi bahwa sistem syarafnya sudah masih kuat atau sudah tidak kuat. Bisa seperti itu. Oke, jadi ini pelajaran mengenai jantung yang disebut dengan heart rate variability. Nah, sederhananya bahwa napas kita ini, apa namanya, jantung kita ketika berdetak dengan menggunakan algoritma power spectral density, fast Fourier transform dibagi menjadi 3 frekuensi, yakni very low frekuensi, dan high frekuensi. Kesepakatan memang begitu. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan tes EKG, kemudian ada perinan yang warna pink itu, kertas warna pink, itu nanti akan kelihatan ada informasi time domain atau frekuensi domainnya masuk situ.
Kenapa? Karena memang ini sudah kesepakatan internasional yang berhubungan dengan jantung. Nah, singkat cerita bahwa apabila apabila rentang frekuensi berada pada 0,04 sampai 0,15 ini dinisbatkan pada syaraf simpatis. Sedangkan 0,15 sampai 0,4 dinisbatkan pada parasimpatis. Sehingga sekarang kita jadi tahu, barokahnya belajar sama jantung itu, kita jadi tahu frekuensi syaraf otonom kita. Simpatisnya frekuensinya berapa, parasimpatisnya frekuensinya berapa. Maka artinya pada semua intervensi yang menghasilkan range antara 0,04 sampai 0,15 Hz, maka intervensi itu akan menstimulasi saraf simpatis di badan kita. Juga pada setiap intervensi yang berada antara 0,15 sampai 0,4 Hz, itu juga akan menstimulasi saraf parasimpatis di badan kita. Sesederhana itu. Dengan apapun jenis intervensinya. Jadi misalnya ada orang tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5. Kemudian frekuensinya 0,1 Hz. Maka dia mensimulasi saraf simpatis. Kemudian bisa nggak kalau saya nyanyi, Mas? Nyanyi, tapi detik paragrafnya itu tertentu jumlahnya. Misalnya 10 detik. Berarti nyanyian itu setara dengan ritme 55 dengan frekuensi 0,1 Hz. Bisa. Nah, itu bisa. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya. Saya akan share screen saya lagi. Nah, ini dia. Oke, kelihatan di layar ya. Ya. Jadi bernyanyi pada 0,1 Hz, apakah dapat mengurangi stres pada reaktivitas pada kardiovaskular, sistem peredaran darah? Jadi sini penelitiannya membandingkan antara mereka yang melakukan olah napas dengan menggunakan ritme yang menghasilkan frekuensi 0,1 Hz. Pada contoh jurnal ini adalah 46. Jadi tarik 4, buang 6, tarik 4, buang 6, tarik 4, buang 6, tarik 4, buang 6. Terus begitu, maka frekuensinya 0,1 Hz. Dibandingkan dengan yang spontan napas, spontan singing, dan yang singing atau bernyanyi, nadanya, lagunya diatur sedemikian rupa yang cocok dengan 10 detik. Untuk setiap satu rotasi nyanyian. Nah, satu repetisi nyanyian. Sehingga ketika diulang paragrafnya, tetap 10 detik. Diulang paragrafnya 10 detik. Diulang paragrafnya 10 detik. Jadi bahkan ada perbandingan untuk menguji. Seperti itu. Nah, ini kita lihat sini ya. 6 beat per menit itu bisa dicapai dengan 55 atau 46. Ini diuji. Dengan olah napas, sama-sama 0,1 Hz. Pace singing, berarti nyanyi yang ritmenya teratur, yang totalnya 10 detik atau 0,1 Hz, yang spontan bernapas dan spontan bernyanyi. Hasilnya adalah, kita bisa lihat di sini ya, ini pengujiannya. Hasilnya adalah mereka yang bernyanyi dengan pengaturan detik sedemikian rupa ya pada jenis lagunya, begitu dipilih jenis lagunya tertentu, dapat menurunkan stres lebih besar dibandingkan yang olah napas. Gitu. Tapi ini agak-agak susah nyari lagunya. Ya kalau pengen ngikut apa kata jurnal sih, lagunya namanya God Down Moses kalau nggak salah sih. Ya, bisa dicek lah di sini nanti. Tinggal googling aja. Jadi lagu apa saja yang penting dia 10 detik. Berarti ritmenya, frekuensinya 0,1 Hz, maka dia reducing stress. Jadi bisa. Kenapa? Ini untuk menghubungkan dengan konsep tadi bahwa frekuensi itu ya netral, dia mau diambil dari eh, napas, mau diambil dari lagu, mau diambil dari musik, audio gitu kan. Mau diambil dari apa saja selama dia menghasilkan frekuensi yang diharapkan yaitu 0,1 Hz, maka ya udah pada titik itu frekuensi akan menstimulasi simpatis. Nah, itu. Nah, baru kemudian pertanyaan adalah ketika di atas kertas kita sudah bisa bikin hitung-hitungan ini secara teori, maka pertanyaan adalah bagaimana cara membuktikan. Ini kan rujukan jurnalnya kan teoritis. Cara membuktikan. Maka barulah di sini kita harus mengetahui tools atau software-software yang dipakai untuk membuktikan bahwa
konsep heart rate variability dan hubungannya dengan ritme napas ini benar adanya. Sehingga bisa diuji. Yang bisa diuji. Tentu untuk HRV gold standarnya selalu EKG, Holter ya. Tapi ini mahal. Dan ya tidak praktis lah. Kalau misalnya sekedar untuk mengetahui, kita harus membeli Holter. Nggak mungkin. Tentu ilmuwan akan berpikir, apakah ada alat di luar sana yang dapat dipakai yang lebih kecil, lebih murah, lebih ringkas dari Holter? Iya. Maka dilakukan penelitian, disusunlah alat-alat yang diuji dengan EKG hingga mendapat akurasi yang terbaik yang paling mendekati. Ada merek Polar H10, ada Kito, ada Corsense, ada Garmin Tree, ada Sunto, ada Wahoo Ticker. Ini semua sudah pernah beli nih. Jadi sudah pernah beli. Polar H10 saya beli, Kito saya beli, Corsair saya beli, Garmin Tree saya beli, Sunto saya pernah beli, Wahoo Ticker X juga saya pernah beli. Apple Watch aja yang belum pernah saya beli nih. Karena saya bukan pengguna Apple. Wellway juga saya pernah beli. Kemudian Oura Ring juga saya pernah beli. Jadi ini alat ukur HRV dia bentuknya cincin. Dia nggak bisa masuk Indonesia. Jadi waktu itu saya beli nitip sama orang dari Hong Kong. Ada temen di sana yang kemudian mau masuk Indonesia. Ya saya titip aja lah. Kemudian dikirimkan ke sana bisa. Nah seperti itu. Jadi alat ini dibuktikan. Lalu kenapa kita memilih alat-alat seperti ini? Kita harus lihat rujukan jurnalnya juga. Kenapa dipilih Polar H10 sebagai gold standar? Karena akurasinya ketika diperbandingkan dengan EKG adalah 99,7%. Jadi pakai alat ini kita mendapat kualitas akurasi detak jantung setara dengan alat ukur EKG medis. Maka Polar H10 menjadi gold standar yang dipakai di mana-mana di seluruh profesional pelatihan profesional baik olahraga maupun penelitian. Kenapa? Karena dia akurasinya 99,7%. Kemudian softwarenya pun dipilih. Nggak sembarangan, ada macam-macam. Ada Elite HRV, ada iTlead, ada Apple Health, Authority, HRV for Training. Saya pernah install semua kecuali Apple Health. Karena saya nggak punya produk Apple. Saya pernah install semua. Yang selain Elite HRV ini berbayar. Nah, untuk Elite HRV dipilih karena dia free, gratis. Dan akurasinya pun lumayan, 92%. Ya, gratis ini kan. Lalu software analisanya pun dipilih. Yang nggak main-main. Kita pilih software analisa namanya Kubios. Kenapa? Untuk mengetahui secara grafik dan visual heart rate variability grafiknya, kemudian ritme napas kita ketika kita ukur pakai alat, lalu datanya dimasukkan ke software ini, lalu kelihatan. Sehingga kita bisa buktikan bahwa ritme napas itu benar. Jadi kalau kita bernapas ngacak, maka yang muncul adalah grafik yang acak. Kalau kita bernapas secara stabil dengan detik tarik dan detik buang diatur sedemikian rupa, maka kita akan bisa menghasilkan seperti ini frekuensinya. Stabil sekali ini, kayak sini kan hanya 0,1 Hz saja yang besarnya kan. Lalu ketika kita kombinasikan dengan jenis ritme-ritme tertentu, kita bisa atur frekuensinya seperti apa yang kita mau. Dan kita bisa visualkan dengan menggunakan software yang dipakai di lebih dari 128 negara, dipakai di lebih dari 1.200 universitas, dan dipakai di lebih dari 4.500 publikasi ilmiah. Jadi ilmuwan-ilmuwan di luar sana pakai software Kubios ini untuk melakukan analisa HRV. Nah, saya menggunakan ini sebagai core software atau software inti pada napas ritme. Karena napas ritme terintegrasi dengan HRV dan HRV terintegrasi dengan alat-alat dan software ini, maka jadi klop. Nah, dasar jurnalnya ada, hitungan di atas kertasnya bisa dibuat, kemudian hipotesanya bisa dibuat, rujukan jurnalnya ada, alat ukurnya pun memiliki rujukan jurnal yang sahih gitu, yang tinggi akurasinya. Software analisanya pun mutawatir itu istilahnya dipakai oleh banyak ilmuwan, dipakai di ratusan ribuan universitas, lebih dari 1.000 universitas, lebih dari 4.500 publikasi ilmiah. Ya, ini ada yang free, ada yang berbayar. Saya punya versi berbayar. Nah, pertanyaan, kenapa HRV? Ini ilustrasinya seperti halnya kita melihat hasil uji lab. Di dalamnya itu ada berbagai macam nama-nama variabel. Ya kan, ada SGOT, SGPT, HbA1c, ada GDP, ada GDPP, ada ureum, kreatinin, ada hematologi darah, ada laju darah, pasofil, eosinofil, hemoglobin, dan sebagainya. Itu ada nama, ada angka. Nama variabel dan angka. Dan masing-masing mewakili
karakteristik tertentu, mewakili organ tertentu, atau mewakili fungsi-fungsi tertentu. Ya kan? Kita mungkin awalnya nggak ngerti tuh, yang ngerti cuma dokter. Tapi karena saking seringnya kita periksa lab, dijelasin ini kalau membaca profil ginjal, Bapak harus baca dari urium, kreatinin, asam urat, sama GFR misalnya. Untuk melihat profil liver, Bapak harus baca dari GOT, GPT misalnya begitu. Untuk melihat profil data diabetes, Bapak harus baca dari HbA1c, GDP atau GDPP, dan seterusnya. Untuk melihat inflamasi, Bapak harus baca dari laju endap darah atau misalnya CRP misalnya, dan seterusnya. Itu 6 variabel yang mewakili kondisi tertentu atau fungsi organ tertentu, kan begitu. Ini juga sama. Jadi HRV itu ada nama-nama variabel yang namanya SDNN, RMSSD, HRV Triangular Index, ada TIN, ada Stress Index, ada Decelerator, DC, ada Accelerator AC, kemudian ada FFT, Vascular Transform, kemudian ada AR, Result, dan sebagainya. Ada standar divisi 1, standar divisi 2, dan sebagainya. Dia banyak. Dia banyak. Nah, ini mewakili kondisi tertentu. Sama seperti ilustrasi hasil uji lab itu, hasil uji kimiawi darah ya. Ini mewakili kondisi tertentu, mewakili kelistrikan saraf otonom, mewakili apakah yang dominan simpatis atau parasimpatis, mewakili indeks stresnya, mewakili apakah pada saat itu tubuh sedang stres atau tidak, mewakili apakah tubuhnya pada saat itu sedang overtraining atau tidak, mewakili apakah pada saat itu tubuhnya moodnya sedang bagus atau tidak, moodnya, perasaannya sedang bagus atau tidak, bisa keukur di situ. Mewakili apakah kelistrikannya tinggi atau rendah, kalau tinggi harus dibanakan, kalau rendah harus dibanakan, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Sehingga potensi HRV ini menjadi sangat luas sekali sebagai prognosis. Apa itu prognosis? Prognosis itu gampangnya adalah prediksi apakah sebuah intervensi itu membawa perbaikan atau pemburukan. Jadi ketika seorang pengen sembuh, maka dia harus melakukan intervensi. Intervensi ini bisa apa saja, bisa olah napas, bisa herbal, bisa obat, bisa kemo, bisa kombinasi di antaranya, bisa puasa, bisa perubahan gaya hidup, bisa gym, bisa pola tidur, dan sebagainya. Itu intervensi. Nah, untuk mengetahui apakah intervensi itu membawa perbaikan atau pemburukan, itu istilahnya adalah prognosis. Dan ini gampang sekali dibaca atau didiagnosa dengan HRV. Sehingga HRV sudah sangat kaya sekali. Dia bisa diterapkan pada brain injury, epilepsi, metabolic syndrome, diabetes mellitus untuk mengetahui prediksi apakah dia sedang menuju kerusakan syaraf atau tidak. Selama ini pasien diabetes itu kan tahunya diagnosa menggunakan HbA1c atau GDP atau GDPP, gitu kan? Kalau misalnya GDS, gula darah sewaktu, berarti pengujian gula darah saat itu. Kalau GDP, gula darah puasa, berarti pengujian, di mana kita puasa dulu sehari sebelumnya, 12 jam paling tidak, besoknya baru dites. Jadi untuk melihat 1 hari ke belakang, katakanlah begitu. Sedangkan kalau untuk HbA1c, untuk melihat kondisi darah 3 bulan yang lalu, kurang lebih. Insulin puasa untuk melihat 1 tahun yang lalu. Jadi gula darah diabetes bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Tetapi kita tidak bisa melihat apakah orang-orang yang sedang menuju diabetes atau sedang menderita diabetes, lalu dia mengalami pemburukan pada syarafnya sehingga menuju diabetes neuropati, menuju diabetik autonomik neuropati. Kita nggak tahu kan? Kita tahunya ya gulanya makin naik, nggak stabil, nggak terkontrol kan begitu. Nah, dengan HRV kita bisa tahu karena dia mengukur kelistrikan pada syaraf otonom, maka otomatis jika ada kerusakan pada syaraf bisa lebih cepat terdeteksi. Bisa ketahuan dengan melihat variabel-variabel apa yang ada di situ. Nah, jadi HRV itu canggih sekali, powerful sekali. Nah, bisa lihat apa lagi nih? Myocardial infarction. Oh, ini berarti yang sering disebut sebagai angin duduk, angina pectoris, angin duduk. Myocardial infarction itu serangan jantung lah begitu. Termasuk aritmia. Kamu masuk SCD, ada sudden cardiac death. Masalah pada pembuluh darah koroner, congestive heart failure, gagal jantung kongestif, dan seterusnya. Termasuk pada depresi, sleep disorder. Jadi ketahuan tuh, kalau pagi-pagi nilai HRV jeblok, kita bisa tanya, malam tidurnya nyenyak apa tidak. Karena ketika dia tidurnya tidak nyenyak, mungkin karena sering terbangun untuk pipis, atau mungkin memang dia tidak bisa tidur, harus diintervensi. Maka saya ada kelas yang berhubungan dengan deep sleep, yang fungsinya untuk meningkatkan
kemampuan untuk di sleep. Dia belajar dulu, memahami dulu apa itu tidur, gelombang otaknya bagaimana, apa itu REM sleep, apa itu light sleep, apa itu deep sleep, skor-skornya, lalu potensi-potensi apa dari olah nafas yang bisa untuk mempermudah orang untuk tidur, dan seterusnya. Dan ini bisa terukur, gitu. Hipertensi, premenstrual syndrome, anxiety, kecemasan, dan sebagainya, termasuk migrain. Orang-orang yang sering migrain, yang kemudian dia merasa dirinya sering apa namanya kena vertigo gitu kan. Pengguna pakai HRV itu cenderung mudah untuk dilihat gitu dengan cara yang sederhana. Nah, perjalanan panjang risetnya itu ya lumayan. Dari tahun 94 sampai sekarang ini udah ratusan ribu lah, gua nggak bilang jutaan sih, lumayan. Berbagai area seperti longevity, misalnya usia panjang gitu kan, health span-nya, masalah kardiovaskular, diabetes tadi sudah, resiko kanker dan progresif kanker. Kita kan sampai ini nggak tahu bagaimana cara kita menganalisa apakah kanker kita menuju progresif atau tidak. Nah, HRV itu bisa dipakai untuk itu dengan cara mengamati nilai-nilai tertentu, nanti kita bahas di sini. Termasuk fungsi imun, termasuk progresif autoimun. Nah, ini susah tuh untuk diketahui tuh. Iya kan? Nah, HRV bisa. Kemudian biomarker inflamasi, psikososial, kesehatan psikososial. Ini orang ada masalah psikis apa enggak nih? Iya kan? Termasuk tidur. Nah, ini beberapa contohnya bagaimana jurnal-jurnalnya ini bisa dibaca, dianalisa, dipikirkan. Dengan menggunakan HRV, kita bisa melakukan analisa pada hal-hal seperti ini. Nah, cancer risk and progression. Peran sistem syaraf parasimpatis dalam inisiasi dan perkembangan kanker. Ya kan? Ya, jadi dengan HRV kita bisa 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 kontrol jika nilai-nilai HRV tertentu ini makin hari makin rendah, makin turun, maka intervensinya itu tidak membawa perbaikan. Logikanya pasti begitu. Ya kan? Ya logikanya sederhana. Jika dia menuju sehat, maka variabel kelistrikan jantungnya, kelistrikan sarafnya mestinya makin kuat. Tapi kalau dia menuju pemburukan, pasti makin lemah. Seperti itu. Kemudian HRV jauh lebih rendah untuk pasien kanker daripada populasi umum. Dan HRV dapat digunakan sebagai biomarker untuk status kesehatan. Makanya sering saya bilang pada kelas khusus CA saya, jika memungkinkan, ibu bapak yang sedang diuji dengan CA ini, belajar teori HRV ini untuk melakukan pengamatan. Pengamatan progres intervensinya. Kenapa? Kan ritme-ritme itu ada banyak. Teknik olah napas ada banyak. Kemudian intervensi lain selain olah napas juga biasanya pasien CA secara paralel dia menjalani, baik dia melapor pada mentornya atau dia sembunyi-sembunyi, dia menjalani. Nah, ketika ada 2 atau 3 lebih intervensi, katakanlah di OMG kita punya kelas khusus CA, berarti disebut sebagai intervensi satu misalnya begitu. Lalu tanpa sepengetahuan mentor atau kami, si pasien ini melakukan intervensi lain. Misalnya dia minum akar bajakah, katakanlah begitu, ketika dia yakinnya begitu. Maka sebut saja herbal ini intervensi B. Nah, ketika kemudian ini digabung A dan B, apakah efeknya saling menegasikan atau saling konstruktif, saling menguatkan? Nah, HRT bisa baca. Jadi biasanya ketika ada pasien yang latihan teori atau teknik olah napas OMG yang mestinya dia meningkatkan HRV, meningkatkan parasimpatis, lalu tiba-tiba dia drop dalam beberapa hari, sering saya tanya, Bapak Ibu ada intervensi apa lagi? Oh, saya bareng sama olah napas ini, Mas. Ya jangan dulu. Kenapa? Karena saya nggak tahu olah napas itu sampai sejauh mana, gitu. Saya nggak tahu olah napas itu seperti apa. Karena gurunya mungkin juga nggak pernah berbicara mengenai simpatis parasimpatis, katakanlah begitu. Nggak pernah mengukur. Nah, seperti itu. Ya, makanya ini jadi susah kan. Kecuali ketemu sama gurunya open minded, ya oke, mesti kita bisa evaluasi tekniknya bagaimana. Oh, tekniknya kalau dicoba ternyata dia menaikkan parasimpatis misalnya. Tapi kalau gurunya agak-agak ortodoks saklek, dia nggak peduli dengan sains, nggak peduli dengan medis, ya ini agak repot. Karena tentu ada banyak ilmu tradisional di luar sana yang guru-gurunya tidak se-open minded seperti OMG ini. Saya berasal dari komunitas perguruan pencaksilat tradisional yang tentu saja tidak open minded. Tapi karena saya orangnya pengen tahu, maka saya mencari tahu dengan tetap menghormati guru-guru saya. Tidak mungkin saya tanya jurnal sama guru-guru saya. Tapi saya mencari sendiri di luar karena saya sudah ikut lebih dari 25 tahun, jadi saya tahu persis
Apa rasanya, tekniknya kayak apa, kualitasnya kayak apa. Sehingga saya bisa tahu kalau saya melakukan teknik ini, maka yang berubah ini. Alatnya saya beli, segala macam. Gitu. Nah, termasuk ini sampai ke progresif autoimun. Ya kan? Kita baca di sini topiknya. Subjek dengan autoimunitas menunjukkan aktivitas secara vagus yang abnormal. Jadi kalau kita menjumpai HRV yang abnormal, nah itu umumnya dihasilkan dari mereka yang sedang mengalami autoimun. Jadi bisa kebaca dari situ. Nah ini nih, saya kebetulan ada pasien autoimun juga dan memang betul seperti itu. Nah ini untuk inflamasi juga sama. Kita bisa lihat. Ya wajar saja ketika sedang ada inflamasi berarti kan tubuhnya sedang berusaha untuk memadamkan api lah katakanlah begitu. Maka terjadi penurunan pada sistem kualitas sistem sarafnya, penurunan pada kelistrikan jantungnya, penurunan pada banyak hal. Nah, ini sampai ke kesehatan psikososial, gangguan, kecemasan, dan khawatiran. Nah, makanya di UMG itu ada kelas nata rasa, kelas yang berhubungan sama psikis. Kita membahas mengenai anxiety, kecemasan. Kita membahas mengenai GAD. Kita membahas mengenai ADHD. Kita bahas mengenai PTSD. Kita bahas mengenai potensi-potensi olah napas untuk memberesi masalah psikis, termasuk Asperger. Ya, Asperger itu gelombang otaknya terlalu theta, sehingga dia selalu berada pada mode meditatif. Sehingga orang-orang ini biasanya punya kecenderungan akan berakhir menjadi psikopat. Nah, ini lewat lewat teori frekuensi bisa dibaca. Bisa kita kasih di ritme-ritme yang untuk menutup gelombangnya yang dari alfa, yang dari theta tadi, kita turunkan menjadi alfa. Kita naikkan menjadi alfa. Kita naikkan menjadi alfa sehingga terjadi relaksasi. Ya kalau nggak ngelihat sendiri nggak akan percaya. Sama kayak misalnya orang-orang yang katakanlah apa yang keluar busa dari mulut itu. Nah itu gelombang otaknya dia terlalu gamma. Gelombang otaknya terlalu gamma. Epilepsi. Epilepsi. Gelombang otaknya terlalu gamma. Jadi dengan teknik napas tertentu kita turunkan yang tadinya terlalu gamma, kita turunkan jadi beta, kita turunkan jadi alfa. Ketika dia turun pada alfa, maka terjadi relaksasi. Sehingga lonjakan-lonjakan eksitasi dari sistem syaraf di otaknya itu nggak terlalu tinggi. Maka dia berkurang kadar kambuhnya. Karena gelombang otaknya selalu disetel atau diberikan latihan setiap hari yang mengkondisikan gelombang otaknya untuk terus-menerus masuk pada alfa lagi, alfa lagi, alfa lagi. Nah, dengan pengetahuan frekuensi ini kita jadi paham gitu. Masalah-masalah psikis itu bisa terjadi ketika ada pergeseran pada frekuensi-frekuensi baik di otak maupun di jantung dan bisa dibalikin. Nah, di sini pun dijelaskan kan, HRV adalah prediktor psikosis awal, schizophrenia dan lain-lainnya. Jadi memang jadi luas sekali, gitu, jadi luas sekali. Dan metode napas ritme bisa masuk ke wilayah-wilayah ini, wilayah-wilayah ini. Ya, seru kan? Nah, tadi berhubungan sama cancer kita lihat pada prognosis cancer. Nah, pasien dengan tipe kanker terminal dengan mengamati pergerakan nilai SDN yang dijaga untuk selalu di atas 20. Ya, tadi saya bilang kalau kita pengen ilustrasinya orang kimiawi darah ya, periksa darah di lab untuk menjaga nilai ginjal berarti kan harus dilihat variabel apa tadi itu EGFR ya, EGFR kemudian ureum, kreatinin, asam urat katakanlah begitu. Jadi yang dipantau ya itu aja untuk pasien ginjal, sedang untuk pasien liver yang dipantau ya GOT, GPT, dijaga nilainya untuk selalu normal gitu kan, maka kita bisa bilang dia sembuh atau memiliki survival rate yang tinggi. Nah untuk ini juga kasusnya sama. Jadi dengan alat ukur yang kecil tadi, sekelas Polar H10 atau Kito atau Corsense atau Wahoo atau apa saja yang tadi saya sebutkan di awal, katakanlah kita ambil contoh Polar H10 ya, dengan alat seharga let's say 1,8 sampai 2,2 juta saja, kita bisa melakukan pantauan setiap hari untuk menjaga nilai SDNN harian selalu di atas 20 bagi mereka yang sedang diuji menderita kanker stadium 4 atau kanker terminal. Tuh, dengan kos yang murah sekali kan, tanpa harus bolak-balik ke lab.
Setiap pagi dia uji saja nilai SDN-nya harus di atas 20. Besoknya uji lagi, besoknya uji lagi, besoknya uji lagi. Maka berdasarkan penelitian jurnal ini dia memiliki survival rate yang lebih tinggi. Nah, pernah suatu saat ada salah satu dokter yang mungkin agak komplain dengan jurnal ini. Kan itu ujungnya mati, Mas. Yang garis merah maupun garis biru. Iya, saya bilang. Tapi selisihnya lumayan, Pak. Matinya, Pak. Yang ini kan matinya katakanlah di tahun ke-2013, katakanlah begitu ya. Di sini titik ini katakanlah tahun ke-12. Pasiennya meninggal, gitu kan. Sedangkan yang SDN-nya dijaga di atas 20, dia meninggalnya di 22 atau 21. Berarti ada rentang dari 13 ke 21 sekitar 8 tahun. Jadi dia 8 tahun lebih lama umurnya dibandingkan yang meninggal duluan. Nah sekarang masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika dia bisa lebih panjang umurnya, maka banyak hal yang bisa dilakukan di situ. Dia bisa bertobat, dia bisa jadi orang baik, dia bisa banyak bantu-bantuin orang, dia bisa doain orang banyak, dia bisa melakukan banyak hal dan sebagainya. Dibandingkan yang sudah mati dulu di usia di rentang 13 tahun dia udah meninggal dulu. Sedangkan ini baru meninggal nanti di rentang 21 tahun. Berarti kan ada selisih 8 tahun dikasih umur panjang kan begitu. Ya lakukan banyak kebaikan di situ. Baru dokternya diam bisa gitu. Iya cara kita memahaminya begitu. Bahwa kita semuanya akan mati, ya pasti akan mati. Tapi gimana cara kita berikhtiar kemudian memanfaatkan sisa waktu itu yang paling penting kan? Itu. Ya baru-baru ini kan di grup cancer kan kita berduka cita lah atas berpulangnya Ibu Esther. Saya sering mengikuti itu postingan Ibu Esther itu luar biasa, orangnya humble sekali, orangnya baik sekali lah, banyak membantu orang, memberikan pengetahuan, sering membalas chat. Setiap hari mungkin bisa puluhan atau ratusan chat di setiap grup yang diikuti. Saya ikut di Cancer 1, 2, 3, 4. Itu orangnya luar biasa, informasinya tuh banyak sekali, kaya sekali gitu. Dan kalau beliau itu sebagai penyintas, maka ya jelas ini mendapat sumber dari ring 1 kan, ring 0 lah begitu. Tapi ya kita berduka cita lah, beliau berpulang. Artinya kita bisa lihat bahwa saya pernah bikin jurnalnya, pernah bikin videonya yang mengupas jurnal mengenai hubungan antara stres dan helping people. Hubungan antara stres dan helping people, di mana orang-orang yang banyak menolong orang ketika di dalam situasi sulit, maka survival rate dia lebih panjang dibandingkan orang-orang yang malas untuk menolong orang. Jadi orangnya sakit, iya. Mungkin stadium 4, iya. Tapi dia meluangkan banyak waktu untuk menolong orang banyak. Maka dia dikasih Tuhan jeda waktu yang lebih panjang. Di mana jeda waktu itu berhasil atau tidak digunakan untuk melakukan banyak kebaikan. Jika iya, maka dia akan dikenang sebagai orang yang sangat baik. Dan saya bersaksi bahwa beliau, Bu Esther itu orang yang sangat baik, sangat humble, dan sangat membantu para peserta dalam memberikan informasi. Ya, seperti itu. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ini pada kanker otak dan yang sudah metastasis. Dengan 5 menit pengukuran ECG, kita bisa lihat jika nilai SDN-nya selalu di atas 10, maka dia punya survival rate yang lumayan tinggi. Ya, dari 13 sampai ke 21 tadi. Nah, kita lihat juga di sini pada pasien yang kanker payudara yang sudah metastasis atau yang kambuh kembali, yang terjadi kembali. Dengan mengukur nilai dari HF, high frekuensi, yang frekuensi tadi 0,15 sampai 0,4, diperbandingkan dengan HR, jika nilainya selalu dijaga pada kriteria tertentu ya, dengan rasio tertentu, dan dia selalu berada pada garis biru ini, maka survival rate-nya tinggi. Dan ini semua variabel ada semua dalam HRV. Dan gampang sekali distimulasi dengan napas ritme. Gampang sekali. Nah ini juga sama untuk mereka yang sudah mengalami kanker pankreas yang sudah metastasis. Dijaga SDN-nya di atas 20. Nah itu. Jadi dasarnya seperti itu. Nah sekarang kita lihat pada napas ritmenya. Jadi dalam napas ritme itu pernapasan tidak hanya sebatas untuk pembentuk asam basa. Jadi di kita itu kita udah nggak main asam basa. Jadi kalau bagi Bapak Ibu yang masih ada di mobil misalnya begitu kan mereka mainnya masih di asam basa saja. Karena itu ya teknologi jadul lah ibaratnya. Ya, jadi kalau Anda mau naik level Anda harus belajar mengenai HRV. Nggak bisa enggak. Kenapa? Karena harus masuk pada konsep pernapasan sebagai pembentuk frekuensi.
bukan sekedar asam basa, tapi membentuk frekuensi. Jadi kita ngatur napas, ngatur frekuensi. Lalu kita getarkan kemana, begitu. Karena di badan kita ini ada beberapa area di mana tubuh kita menghasilkan frekuensi. Yang pertama adalah heart rate, berarti detak jantung atau pulse yang tadi ya, yang penelitian mengenai heart rate variability. Jadi jantung kita ternyata juga menghasilkan frekuensi selain dari detaknya. Kemudian yang kedua adalah respiration rate atau laju pernapasan. Nah, ini bisa dilihat contohnya di sini. Kalau ada orang tarik 5, buang 5, tahan 5 secara stabil dan sengaja selama durasi waktu tertentu, maka dia menghasilkan sekian kali RR per menit dan seterusnya. Maka kita bisa hitung frekuensinya. Karena satuan frekuensi adalah hertz, di mana hertz adalah 1 cycle per second, maka ada korelasi. Sehingga setiap napas kita bisa dikonversikan di atas kertas dengan menggunakan teori ini. Jadi akan ketahuan kalau kita tarik sekian, buang sekian, tarik sekian detik, buang sekian detik, frekuensinya berapa. Kalau kita ubah, tarik sekian detik, buang sekian detik, frekuensinya berapa. Terus begitu ketahuan. Nah, ketika sudah ketahuan, jadi gampang. Ya kan? Kita tinggal getarkan saja pada sistem apa yang kita ingin itu tersambung. Begitu. Jadi kalau contoh tadi pada sistem saraf otonom, jika ingin napas kita tersambung dengan saraf otonom pada jalur simpatis, maka kita harus mengatur detik tarik napas, detik buang napas yang berada pada frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. 0,04 sampai 0,15 Hz. Jika kita ingin tersambung atau bersentuhan dengan parasimpatis, maka kita harus atur ritme napas yang memiliki frekuensi antara 0,15 sampai 0,4 Hz dan seterusnya. Karena di badan kita ada sistem kulit, ada sistem otot, ada sistem rangka, ada sistem peredaran darah, ada sistem pencernaan, ada sistem pembuangan, ada sistem limfatik, ada sistem pernapasan, ada sistem reproduksi dan sebagainya. Ada 11 sistem lah. Yang masing-masing ada subsistemnya lagi. Itu bisa distimulasi semua dengan cara mudah. Jadi bayangkan ya kayak metronom beginilah. Kayak metronom, ya kan? Ketika salah satunya distimulasi, maka dia akan menggetarkan yang lain. Nah, maka detik tarik napas, detik buang napas bisa dihitung frekuensinya. Dan kita bisa getarkan dia pada 11 sistem pada tubuh manusia. Teorinya begitu. Ya kan, untuk membuktikannya berarti harus punya alatnya, harus punya softwarenya, harus belajar caranya. Dan ketika kita sudah belajar teori napas ritme, sudah punya alatnya, sudah punya softwarenya, sudah mau untuk sedikit eksplorasi, mau bersusah-susah untuk klik gitu kan, install softwarenya, belajar cara koneksikan dari alatnya ke handphone dan seterusnya, maka kita punya potensi besar untuk melakukan prognosis ini. Ya kan? Yang kalau bagi pada pasien CA bisa dipakai untuk menjaga intervensi itu membawa perbaikan atau keburukan dengan cara terus-menerus memantau nilai SDNN setiap hari. Jika selalu di atas 20, aman. Nah, kira-kira begitu. Ya sama aja kayak kita misalnya ngelihat orang pasien diabetes gitu kan. Orang pasien diabetes, ya wajib punya alat ukur gula lah. Masa orang pasien diabetes nggak punya alat ukur gula sih gimana? Kalau kita pengen tahu dia perbaikannya, intervensinya membaik atau memburuk dari mana? Kita kan nggak tahu. Kalau dia punya alat ukur gula, kan dia harus ukur setiap pagi. Ya kan? Dia ukur aja setiap pagi GDP-nya. Jika range-nya berada antara 70 sampai 100, ya normal. Ya kan? Jika di antara 100 sampai 140, katakanlah begitu, ya ini mesti lampu kuning, hati-hati nih. Jika di atas 140, ya wis, itu sudah masuk pada diabetes. Mau ngapain? Intervensi. Ya, oke, intervensi apa? Mau puasa, mau pola makan, diet, olah napas, olahraga, nge-gym, dan sebagainya. Nanti kan besoknya diukur lagi ketika intervensi dilakukan. Apakah nilai yang tadi tinggi turun? Apakah makin turun? Apakah makin terus begitu ya kan? Tapi syaratnya harus punya alatnya dan harus tahu variabel apa yang dijadikan patokan. Nggak mungkin orang diabetes kemudian yang diukur setiap harinya tensi, gitu. Nggak mungkin. Kalau yang diukur setiap hari tensi berarti ya dia artinya ingin melakukan pengukuran hipertensi ya, bukan diabetes. Kalau diabetes jelas ya gula darah puasa kan begitu. Ini juga sama. Jadi ketika sudah punya alat ukurnya, sudah ngerti teorinya, sudah ngerti cara nyambungnya, software-nya diinstal segala macam, ya capeknya di depan aja sekali sebagai seseorang yang baru belajar kan begitu.
Ribet ya, di era sekarang sih gampang lah, alatnya juga udah nggak susah. Ya sama aja kayak kita punya punya headset disambungin ke handphone pakai Bluetooth ya gitu aja cara pakainya. Begitu udah bisa, udah kerekam Bluetooth apa namanya ID-nya ya udah, besoknya nggak usah di konek-konekin lagi, tinggal nyalakan otomatis sambung. Nah, bagi pasien cancer tinggal dilihat aja nilai SDN tiap pagi tuh. Dan karena dia nggak cus darah, nggak pakai darah gitu kan, maka ya lebih gampang ukur tiap pagi. Nah, begitu. Oke, jelas sampai sini ya. Nah, sehingga dengan cara seperti ini, OMG itu punya solusi logis. Semua teknik-teknik yang diajarin di OMG ini punya solusi logis untuk menstimulasi banyak hal. Menstimulasi saraf otonom, menstimulasi kardiovaskular, menstimulasi limfatik, menstimulasi cerebrospinal fluid atau cairan sumsum tulang belakang, menstimulasi gelombang otak tertentu, alfa, beta, delta, theta, gamma, menstimulasi gelombang jantung, ya kan? Menstimulasi organ reproduksi, menstimulasi mata, ya kenapa ya kan? Sambung dalam struktur sistem saraf kranial yang 12 itu ada 4 jalur parasimpatis. 4 jalur parasimpatis itu, satu adalah okulomotor, nyambungnya ke mata. Yang kedua adalah facial, nyambungnya ke wajah. Yang ketiga adalah glossopharyngeal, nyambungnya ke tenggorokan. Dan yang keempat adalah vagus, nyambungnya ke lebih dari 80% organ tubuh kita. Dan itu semua jalur-jalur itu ada frekuensinya. Nah, makanya ketika saya pernah publikasikan kelas khusus mata di situ, kemudian peserta latihan mengikuti arahan, bahkan usianya sudah di atas 50 tahun, sudah mulai bisa turun ininya apa namanya minusnya atau plusnya. Kan ajaib. Nggak minum obat, nggak disuruh konsumsi herbal, hanya latihan pakai teknik-teknik yang diajarkan di kelas khusus mata. Ada teknik flashing, ada teknik palming, ada teknik triangular view, ada teknik active focus. Mereka ikuti, maka hasilnya manfaat. Kenapa? Karena kita tahu jalurnya. Kita tahu jalur menuju mata seperti apa. Dan seterusnya termasuk molekul-molekul yang disebutkan di sini. Nah, begitu. Oke. Nah, ini nih interviewnya begitulah. Interview bukan interview. Intermezzo, intermezzo. Oke, kita lihat ya. Pertanyaan saya buka dari kolom chat. Oke, saya baca. Pertanyaan dari apa saja ya, dari yang pertama. Ibu Mamik, suami saya disuruh pasang ring jantung, tapi suami saya nggak mau. Untuk masalah itu mudah treatment yang mana supaya jantung berburuk. Nah, jadi memang bagi semua yang sakit yang berat itu disarankan kita tahu profil profil uji labnya, profil uji labnya sehingga bisa dipastikan bahwa kenapa sampai bisa terjadi resiko ingin pasang ring jantung. Jika misalnya resikonya terjadi karena diabetesnya gitu kan, kemudian eh, penyumbatannya terjadi karena misalnya let's say inflamasinya tinggi atau kolesterolnya tinggi sekali sehingga sudah menjadi prone, ya maka tentu dia harus belajar teknik-teknik atau ritme-ritme yang memberesi root akarnya. Bersama dengan itu, dia harus belajar ritme-ritme yang mengurangi resiko pemburukan pada masalah kesehatan utamanya, begitu. Jadi kalau misalnya seperti itu, harus lihat dulu apakah berapa persen penyumbatannya atau tidak. Karena begini, jantung itu dia punya kemampuan sebenarnya yang disebut dengan pembuluh darah kolateral. Jadi jantung itu misalnya tersumbat ya, pembuluh darah utamanya itu, maka dia punya kemampuan untuk membentuk namanya pembuluh darah kolateral. Pembuluh darah kolateral itu katakanlah bisa diibaratkan sebagai bypass natural. Jadi jantungnya kan membangun pembuluh darah otomatis yang baru walaupun kecil-kecil tapi banyak. Nah, ada syaratnya jika mau terbentuk pembuluh darah kolateral di antaranya adalah buat terjadi kondisi jika ada kekurangan oksigen atau intermittent hipoksia pada area itu,
Maka kondisi hipertensi akan memaksa VEGF untuk membentuk pembuluh darah yang baru. Jadi pembuluh darah kolateral nanti akan tersambung lagi di situ. Saya ada studi kasusnya beberapa pasien yang seperti itu. Nah, jadi artinya jika misalnya harus memilih ritmenya bagi yang kasusnya seperti tadi, agar tercipta pembuluh darah kolateral itu, pakai ritme 24 plus tahan napas 90 detik. Jadi silakan ambil di YouTube saya, pakai ritme 24, tarik 2, buang 4, plus tahan napas 90 detik. Cari ritme yang progresif dulu, kalau kita nggak kuat 90 detik. Mulai dari misalnya 45, kemudian 60, kemudian 75, kemudian 90 begitu. Kalau 90 lagi langsung berat. Kayak gitu. Ibu Fane atau Bapak Fane ini ya, berapa repetisi baiknya Wim Hof dalam satu hari? Saya suka 12 sampai 20 kali repetisi. Kebanyakan nggak bagus ya. Kirain tambah banyak, tambah cepat sembuh. Ya tadi, seperti saya bilang, kalau kita ingin merujuk pada normalnya ya, normalnya ini langsung dari sumbernya ini. Kalau kita pengen normalnya ya pakai Wim Hof yang disebutkan dalam buku ini itu 6 kali sudah cukup. Jadi tidak perlu sampai 20 kali, 6 kali sudah cukup. 6 sampai 8 kali sudah maksimal. Ya makanya kadang-kadang kita perlu rujukan-rujukan begini gitu. Bahkan di jurnalnya Wim Hof sendiri ketika dia menguji dirinya diuji untuk disuntik bakteri E. coli, bakteri yang ketika masuk ke badan manusia menyebabkan diare gitu kan, inflamasi. Lalu diuji juga pada 20 orang yang juga sama-sama disuntik bakteri E. coli, tapi dia latihan teknik Wim Hof, maka tidak sakit, tidak jadi sakit subjek-subjek itu. Dan itu tidak dilakukan 20 kali tuh. Itu cuma 4 sampai 6 kali aja tuh. Iya. Jadi itu aja udah cukup tuh. Nanti tinggal diulang aja. Nanti tinggal diulang aja misalnya pagi 6 kali sampai 8 kali, nanti sorenya 6 kali sampai 8 kali, atau siangnya nanti malamnya lagi 6 kali 8 kali. Jadi seperti itu. Makanya kalau di UMG itu kita membagi menjadi 4 area waktu. Area pagi, area siang, area sore, sama area malam. Jadi maksimal dalam sehari itu 4 kali saja. Ini maksimal sekali. Jadi kalau orang bisa melakukan 4 kali itu artinya orang itu punya waktu cukup lah. Punya waktu cukup untuk latihan. Kalau nggak 4 kali, boleh 3 kali. Atau boleh 2 kali. Pagi malam, pagi malam. Kayak saya nih. Selalu saya latihan pagi malam, pagi malam, pagi malam. Selalu tuh saya latihan pagi malam. Nggak pernah nggak. Bertahun-tahun every single day. Ya walaupun saya baik-baik aja, tapi saya untuk jaga stamina dan kondisi. Jadi pagi malam selalu latihan. Kalau misalnya pagi nggak sempat, saya selalu siang malam, atau sore malam. Dan selalu ada latihannya, nggak boleh nggak. Seperti itu. Mas Gunggung, selain Wim Hof, harus olah napas mana lagi untuk peradangan bekas frozen shoulder. Untuk inflamasi ada berbagai macam cara. Bahwa teknik Wim Hof ini, ya ini Wim Hof yang belakang sini, itu memang di rujukan jurnalnya iya, dia menurunkan sitokin proinflamasi seperti IL-6, kemudian tumor nekrosis alfa. Dia juga meningkatkan sitokin antiinflamasi seperti IL-10. Jadi artinya teknik Wim Hof bisa dipakai untuk menurunkan inflamasi pada kategori 3 tadi. IL-6, MCP1 sama apa tadi itu tumor nekrosis faktor alfa, TNF alfa. Jadi artinya apabila sakitnya memiliki inflamasi yang kebetulan menghasilkan sitokin proinflamasi yang bukan dari 3 ini, maka Wim Hof tidak punya efek berarti. Karena penelitiannya menghasilkan 3 ini. Ini sejauh ini ya, secara logika pasti begitu. Karena menghasilkan 3 sitokin proinflamasi, maka sakitnya jika dia cocok dengan karakteristik ini, oke. Tapi juga Wim Hof menghasilkan sitokin antiinflamasi namanya IL-10. Jadi apabila sitokin antiinflamasi IL-10-nya itu bisa dipakai untuk jenis inflamasi yang frozen shoulder tadi, maka Wim Hof punya manfaat. Kemudian ada juga yang lain, seperti misalnya di audio saya ada namanya ritme 284. Ritme 284. Tarik 2, tahan 8, buang 4. Itu juga untuk inflamasi juga bisa. Tapi sekali lagi, jurnalnya adalah 3 jenis sitokin proinflamasi. Maka jika frozen shoulder-nya cocok dengan karakteristik ini, maka dia bisa sembuh. Nah ini yang sering saya bilang, ada orang praktek Wim Hof untuk kasus inflamasi A, sembuh total, hilang. Hanya sekali latihan aja, langsung enakan badannya.
Tapi ada orang yang berbeda, yang sakitnya berbeda, dia praktekkan Wim Hof dengan jumlah repetisi yang sama, tapi begitu dipraktekkan sekali latihan, nggak hilang sakitnya tuh. Tetap aja masih begitu-gitu aja, ya kan? Kok bisa? Nah, sementara yang ini langsung enakan. Bahkan dalam beberapa kali sesi, misalnya langsung sembuh total lah, katakanlah begitu, udah nggak sakit lagi gitu kan. Sementara kalau yang ini, wah, aduh ini gimana nih kok sama-sama latihan Wim Hof, repetisinya juga sama, tekniknya sama, audionya sama, tapi nggak sembuh. Maka bisa jadi jenis inflamasinya itu berbeda dengan apa yang dihasilkan oleh tekniknya. Makanya coba tonton video saya yang disebut sebagai video saya yang judulnya Jurnal Hipertensi. Jadi lihat aja di situ saya kasih contoh. Jika kita pengen menggunakan 46, ritme 46 atau ritme 48 dengan tingkat kesembuhan yang tinggi sesuai jurnalnya, maka kita harus sama karakternya dengan subjek yang diuji di situ. Jadi subjeknya apa? Usianya paling tinggi 52 tahun misalnya. Berarti kalau usia kita 53 tahun, kita nggak sesuai dengan karakteristik subjeknya. Subjeknya tidak merokok. Misalnya ya, disebutkan situ subjeknya tidak merokok, pakai ritme 48 misalnya. Jadi kalau ada seorang perokok yang latihan pakai ritme 48, maka dia berbeda dengan karakteristik subjek yang disebutkan di dalam jurnalnya. Maka belum tentu dia punya efek yang sama. Dia hanya punya efek yang sama ketika karakteristik kita tuh sama dengan karakteristik yang disebutkan pada jurnalnya. Karena setiap jurnal itu punya penelitian, punya subjek. Maka jangan kita menganggap sebuah jurnal itu berlaku untuk semua. Jadi misalnya jurnal 48 berlaku untuk saya, berlaku untuk Pak Jarot, berlaku untuk Ibu Amardina, berlaku untuk Bu Mary, berlaku untuk siapa lagi di sini, Ibu Silvana, Mas Ahmad, Mas Agustin dan sebagainya. Enggak begitu. Lihat dulu karakteristik subjek-subjek yang diteliti di situ. Kita masuk di karakteristik itu apa enggak? Kalau kita masuk, maka kita bisa pakai ritme yang ada di situ, pasti kita hasilnya akan mirip, akan sama. Nah, seperti itu. Jadi saran saya jangan berlebihan. Nah, HRV bisa digunakan untuk mengetahui apakah Wim Hof kita yang kita dilakukan sampai belasan kali atau puluhan kali itu overtraining apa tidak dengan cara melihat respon dari total powernya. Jika total powernya makin drop, mau udah capek, udah stop aja. Ngapain? Diterusin juga malah bikin lelah. Ibaratnya kayak orang udah kecapean banget ya saatnya istirahat, jangan diporsir terus, kan begitu. Kenapa? Ketika diporsir terus justru stresnya naik. Ketika stresnya naik berarti inflamasinya makin naik, gluconeogenesis, gula darahnya makin naik, begitu urutannya. Indah Oktaviani, alatnya namanya apa? Alat ukur HRV. Nanti tinggal dilihat rekamannya aja. Ibu Vera, hasil MRI menjelaskan terdapat bercak merah di pembuluh darah halus di otak. Oke. Menderita pengentalan darah. Apakah dengan UMG bisa dihilangkan penyebaban tersebut? Atau jenis apa yang dapat mengatasi pengentalan darah gitu? Mengatasi kondisi tersebut berarti mengatasi pengentalan darah maksudnya gitu kan? Ya, jadi mumpung topiknya pengentalan darah, ya sekalian aja lah. Nah, di sini. Jadi silakan aja nanti bagi yang wilayah Jakarta, silakan Anda datang di event tanggal 28 Oktober hari Sabtu di kantor saya di MTA Square Office tanggal 28 Oktober. Ini khusus untuk pengentalan darah dan solusi olah napas. Nah, kita sudah uji dengan mikroskop light fluid analysis untuk mengurai yang seperti ini menjadi seperti ini. Jadi kalau tertarik, monggo silakan. Kita juga akan siarkan apa namanya? Kita juga akan buat Zoom-nya juga. Jadi bagi yang di luar kota juga dapat ikut. Juga kita akan bantu dengan asisten, kita siapkan latihan 3 kali sesi untuk mengurai, teknik untuk mengurai. Bagi yang datang offline, datang ke kantor maksudnya, 10 pendaftar pertamanya kita ukur nih gratis pakai live blood analysis. Darahnya seperti apa, nanti kita lihat. Oke, ini sekaligus informasi ya, sekaligus informasi untuk nanti. Bukan hari Minggu, ini salah nih. Ini salah tulis nih, bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 28, bukan hari Minggu. Ini flyernya salah nih, nanti saya edit dikit. Hari Sabtu. Oke, untuk penyumbatan ya. Penyumbatan pertama, wajib untuk latihan ritme 55 dulu. Karena 55 berhubungan sama pembuluh darah, dia fungsinya melenturkan, salah satunya adalah melenturkan pembuluh darah. Sehingga dengan melentur harapannya ada ruang. Namanya melentur kan berarti
ada ruang yang kebuka gitu kan. Kalau kenceng kaku kan berarti segini aja. Begitu dia melentur kan dia ada ruang. Nah, ketika ada ruang, maka dia ada celah sedikit ke situ. Ya nanti kita lebih bahas lebih detail lah di sesi event seminar nanti tanggal 28 hari Sabtu itu. Pak Lintang, slide 33, pengaruh HRV pada prognosis keterangan kanan mau dijelaskan apa kalau detak jantung lebih dari 100 lebih bertahan hidup. Slide 33. Sebentar saya betul ya. Slide 33. Ya, jadi pada yang terminal memang jurnalnya bilang begitu ya. Jadi ini kan kasusnya kanker terminal. Jadi jangan disamakan dengan kanker yang masih stadium 1 atau stadium 2 atau stadium 3 atau bahkan stadium 4 tapi belum masuk kriteria terminal. Jadi di kanker terminal memang ini dalam situasinya kan kegawat daruratan tinggi. Maka memang ketika SDNN-nya selalu dijaga di atas 20, ya kan? Kemudian HR-nya pun di atas 100, detak jantung itu cepat duduk. Nah, seperti itu. Jadi memang ya seperti itu ininya, apa namanya, hasil penelitiannya di halaman 33 itu. Ya ini kan langsung dari ruang rumah sakitnya. Memang hasil penelitiannya adalah mereka yang survival rate-nya tinggi bagi yang terminal ya, bagi sekali lagi bagi yang terminal. Itu memang detak jantungnya umumnya tinggi. Justru ketika dia ngedrop, nah itu kan cukup berbahaya lah. Ini sebenarnya nyambung, nggak ada masalah sih. Ya, ini halaman 33 tadi. Tan Mei Hua, untuk sakit apa saja bisa tahu untuk perbaikan dengan alat itu. Jadi bukan sakit A dengan HRV bisa ketahuan, bukan. Jadi HRV tujuannya untuk prognosis saja. Prognosis itu berarti kan tadi saya jelaskan, orang sakit pasti dia melakukan intervensi untuk menuju sembuh. Berarti kata kuncinya intervensi, ya kan? Untuk menuju sembuh. Nah, intervensinya ini kan dipilih oleh orang itu. Apakah dia pengen herbal, pengen obat, pengen non medis gitu kan, pengen olah napas atau apa. Nah, ketika dia start, katakanlah dari tanggal 1 intervensinya dia lakukan, kan kita pengen tahu progresnya apa, ya kan? Untuk membuktikan bahwa intervensi yang tadi dilakukan itu membawa perbaikan atau pemburukan. Kan dasarnya itu. Kalau misalnya untuk penyakit-penyakit yang alat ukur rumahannya ada, katakanlah kolesterol, asam urat, gula darah, itu kan alat ukur rumahannya tersedia. Kita tinggal beli. Maka prognosisnya bisa melihat pada perjalanan gula darah puasa setiap harinya. Kan begitu logikanya kan? Berarti alatnya kan bisa dia pakai itu, nggak usah pakai HRV lagi, karena alat ukur rumahannya ada. Tapi ini case-nya adalah ketika penyakitnya berat-berat, di mana alat ukur rumahannya tidak memungkinkan tersedia, karena memang tidak disediakan dan tidak ada dijual bebas. Nah pertanyaannya, kita pengen tahu nih, prognosis intervensi ini membawa perbaikan atau pemburukannya bagaimana? Ya kan? Karena alat ukur rumahannya nggak ada. Cancer, alat ukur rumahannya apa? Nggak ada. Untuk mengetahui perkembangan cancer, yang di intervensi yang kita lakukan pada cancer itu, alat ukur rumahannya apa? Kan nggak ada. Tapi pakai HRV jadi bisa dengan cara memantau nilai SDNN-nya. Karena kita bukan kanker terminal, maka tidak perlu melihat pada BPM-nya. Kayak tadi pertanyaan Pak Lintang tadi. Itu kasusnya kanker terminal. Kita kan adalah orang-orang yang belum dalam situasi kanker terminal. Kalau kanker terminal berarti sudah berakhir di rumah sakit, kan umumnya begitu. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang berat seperti tadi, ada alternatif untuk mengamati perkembangan. Jadi maksudnya itu. Karena alat ukur rumahannya nggak ada dan tidak disediakan. Lewat HRV jadi bisa. Tapi problemnya adalah alatnya harus punya, harus mau belajar caranya, sambungkan dengan aplikasinya harus mau belajar, dan seterusnya. Cuma di depan itu aja. Begitu udah bisa, ya sudah, ke belakangnya lancar sekali, nggak ada masalah. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan untuk dengan HRV kita bisa tahu nanti kita sakit apa nih, kan gitu. Dengan ukur HRV dari angka-angkanya langsung ketahuan, ini sakit ginjal, ini sakit liver. Enggak, bukan begitu. HRV dipakai sebagai membantu, sebagai prognosis untuk mengetahui intervensi. Jadi intervensinya dipilih dulu.
Jadi orang itu, let's say, sakit. Sakitnya X. Lalu setelah itu kan dia melakukan intervensi untuk menuju sembuh. Apakah perubahan gaya hidup, pola makan, diet, puasa, atau apa saja. Kita pengen tahu intervensi ini membawa perbaikan atau pemburukan. Nah, HRV bisa. Jadi dia lebih natural, begitu. Pak Olga, saya setiap hari latihan Olnaf, inflamasi, mata ditutup bantal, ampas enzim, adem. Oke, iya, kata dokter mata nggak bisa sembuhin. Nah, terus mood booster, oke. Olga 1 jam, 3.000 langkah, sambil ritme 55. Kalau jalan kaki, ini jalan kaki maksudnya 3.000 langkah tuh ya. Jangan pakai ritme 55. Kalau jalan kaki itu pakai ritme 22 atau 33. Jadi 1, 2, tarik, 1, 2, buang, 1, 2, tarik, 1, 2, buang. Ini kaki ngelangkah maksudnya ya. Langkah kanan, ngelangkah kiri. Saya hitung 1, 2, tarik, 1, 2, buang. Jadi pakainya ritme 22 atau 33. Jangan 55. Rencana, karena baru 1 kali seminggu sekali terapi di kolam renang, jongkok, setiap hari F. Oh, ya, saya pikir mau mau menceritakan. Ternyata itu adalah intervensinya. Baru pertanyaan adalah menurut Mas Gunggung bagaimana kan begitu. Saya pikir ini menceritakan apa gitu. Oke, kita lihat dari pertama ya. Oke, inflamasi olah napas. Oh, maksudnya olah napas inflamasi. Tapi matanya tutup bantal napas enzim ya boleh. Berarti inflamasi itu eh, targetnya adalah menurunkan inflamasi. Mood booster itu naikin pH, juga dia menurunkan inflamasi. Jalan kaki itu bagus untuk kardiovaskular, untuk kekuatan jantung dan menaikkan kelistrikan jantung. Setiap hari IF 16 jam, oke, yang penting cukup air putih. Jangan sampai tidak cukup air putih. Ya secara umum sih nggak ada masalah, ini udah oke-oke aja. Tinggal nanti coba dipraktekkan, dijalankan, lalu dicatat perubahannya. Tapi kan ini tidak diceritakan ada resiko diabetes atau tidak gitu kan. Karena misalnya ada masalah mata gitu, ya resiko diabetes juga bisa untuk menyebabkan kerusakan pada mata. Jadi resiko-resikonya ya diceritakan saja apakah ada resiko diabetes atau tidak. Ibu Indah, maksudnya 46 kali apa? Maksudnya tadi 46 itu ritme 46, tarik 4, buang 6. Tarik 4 detik, buang 6 detik maksudnya itu. Ibu Linda, selamat malam Mas Gunggung, saya kena insomnia. Jika terbangun tengah malam sulit tidur lagi, sehingga membutuhkan psikiater apa obat-obat. Ya, jadi seperti yang saya pernah jelaskan di kelas khusus Deep Sleep, kita harus memahami karakteristik tidur, environment sebelum tidur, kemudian napas yang dipakai pada saat sebelum kita ingin tidur, lalu ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu adalah karena kita ada di bumi, maka gelombang elektromagnetik bumi itu kan memaksa aspek hormonal kita untuk bekerja pada jam-jam tertentu. Jadi ketika pada jam-jam misalnya, let's say antara jam 8 malam sampai jam 3 pagi, itu ritme sirkadian memaksa untuk hormon melatonin naik. Hormon melatonin itu memaksa kita untuk tidur. Jadi pada jam itu kita harus tidur. Nah, lalu kita sengaja untuk tidak tidur, misalnya begadang dan sebagainya. Ya kan? Berarti itu aktivitas sifatnya. Ya sudah, aktivitas mah tidak sesekali apa namanya? Tidak terus-menerus. Tapi juga ada aktivitas yang terus-menerus, misalnya bekerja. Orang-orang shift malam. Orang shift malam misalnya kerja di kafe. Nah, dia masuk jam 7 malam, pulang jam 3 pagi. Maka itu mengacaukan ritme sirkadian dan dia harus memaksakan diri untuk tetap bekerja walaupun udah nguap-nguap. Lalu ada juga orang nggak bisa tidur karena kortisolnya tinggi. Kenapa? Karena melatonin sama kortisol ini antagonis. Jadi kayak timbangan. Kalau melatoninnya tinggi, kortisolnya rendah, maka dia mudah tidur. Tapi kalau kortisolnya yang tinggi, maka melatoninnya rendah. Jadi dia susah tidur. Jadi kalau jam segini udah nguap-nguap, berarti hormon melatonin kita mulai bekerja. Kortisol kita mulai ditekan untuk rendah. Nah, maka stres. Kortisol kan stres hormon. Berarti evaluasi Ibu Linda nih, apakah ada situasi stres pada hari itu? Berarti evaluasinya dari aktivitas, dari pikiran, dari perasaan. Setelah itu baru dari obat-obatan juga bisa. Kemudian bisa juga aktivitas apapun yang menaikkan stressful situation. Nah, baru kemudian kita akan evaluasi lagi. Misalnya begini, orang mudah tidur itu karena
melatoninnya melimpah, maka dia gampang tidur. Nah, salah satu yang bikin kenaikan melatonin adalah akibat dipicu oleh namanya benzodiazepin. Benzodiazepin itu hormon yang zat atau molekul yang keluar ketika kita melakukan diafragma, latihan nafas dengan diafragma. Jadi setiap kita latihan nafas dengan diafragma, terbentuk melatonin dan benzodiazepin. Jadi usahakan untuk latihan malam gunakan diafragma. Tapi saran saya, kalau kita belum terbiasa jadi mikir tuh, tarik napas perut maju, buang napas perut kempes, tarik napas perut maju, buang napas perut kempes. Jadi mikir kan? Maka latihanlah setiap hari, siang atau sore atau paginya untuk napas diafragma. Supaya ngumpulin melatonin tuh, ngumpulin melatonin. Seperti itu. Jadi kalau terbangun tengah malam, berbaring, gunakan ritme lambat yang paling mampu, lalu gunakan nafas diafragma yang paling mampu. Artinya begini, kalau 15-15 mampu, tapi diafragmanya nggak mampu, maka jangan lakukan. Cari yang ritmenya mampu dan diafragmanya mampu. Ya kan? Kalau enggak nanti malah perutnya jadi kejang, jadi tegang. Misalnya tarik 15, perut maju. Seberapa maju 15 detik? Maju banget tuh. Iya. Jadi susah tuh. Jadi artinya diafragmanya nggak efektif ketika dilakukan pada 15-15. Kecuali kita ngatur pergerakan diafragma sedikit-sedikit banget. Otot perutnya dimajukan sedikit sampai mencapai 15 detik. Lalu tarik sedikit. Kali ini udah expert sekali. Maka cari yang paling mampu. Misalnya dibatasi antara let's say 88. Oke, orang masih bisa 88 diafragma. 55 apalagi gampang sekali diafragma. Seperti itu. Lalu sambil berbaring. Gunakan apa namanya? Audio yang paling memiliki background yang paling rileks. Ada namanya audio biorhythmic, itu backsoundnya rileks sekali. Ibu Nelly, Mas, saya CA usut, maksudnya CA usus, maksudnya gitu. CA usus maksudnya. Jadi apa yang harus saya lakukan ya? Tapi saya sudah dinyatakan bersih. Ya kalau sudah dinyatakan bersih, berarti ibu jatuhnya kan hanya maintenance saja, hanya untuk preventif saja. Kalau preventif jelas environment pH-nya diberesin gitu kan. Berarti ritme-ritme yang naikin pH seperti materi Wim Hof atau ritme 24 atau mood booster pagi hari itu bisa dipakai sebagai preventif. Lalu kemudian latihan ritme-ritme napas lambat untuk relaksasi seperti 88, 99 itu relaksasi. Ada banyak sih pilihannya. Kemudian bisa juga pakai ritme balik 33, 55, 10, 10, 55, 33. Itu pun kalau dilakukan enak sekali. Itu relaksasinya besar-besaran. Ibu Poni, apa nih? Fungsi ginjal 15% usia 81. Ya, jadi fungsi ginjal 15%, kreatininnya nggak disebut ya. Kalau kreatininnya itu masih satuan, 1 koma gitu kan, ibaratnya atau di bawah 1, berarti memang GFR-nya, penyaringannya itu problem. Nah, beberapa pendekatan adalah pertama, low karbo, jangan bebani ginjal dengan karbo, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah lakukan ritme-ritme yang menstimulasi cerebrospinal fluid, CSF. Berarti untuk ginjal ini, untuk kasus Buffon ini latih ritme 2,5-2,5. Itu ada di YouTube saya. Jadi ritme 2,5-2,5 ini adalah ritme wajib bagi semua pasien gagal ginjal saya. Jadi mereka yang gagal ginjal latihan sama OMG itu selalu saya kasih ritme 2,5-2,5. Dan ini perubahannya cukup signifikan. Seperti itu. Ibu Evi Situharja, vertigo. Vertigonya kadarnya seperti apa dulu? Kalau sebatas masih sekedar senut-senut, itu bisa pakai ritme balik. Ritme balik itu lihat yang paling gampang saja, 33, 55, 10, 10, 55, 33. Itu sekitar 18 atau 20 menitan. Itu biasanya udah langsung enteng, diulang 2 kali atau 3 kali. Pak Johar, saya penderita hipertrigliserida dan agak trigliserid itu rata-rata kurang aktivitas fisik, Pak. Ya, coba Bapak apa sepedaan gitu kan atau jalan kaki sehari 3.000 langkah, itu trigliserida cepat turun. Nah, kalau solusi olah napasnya itu memang kita belum buka kelas khusus untuk kolesterol. Kenapa? Karena memang kolesterol itu situasinya adalah dia bisa juga dipakai sebagai pengobatan. Dengan syarat gula darahnya Bapak rendah. Jadi kalau gula darah Bapak rendah, maka kolesterol itu biasanya berfungsi untuk proses penyembuhan, recovery. Jadi saya nggak tahu apakah gula darah Bapak rendah, makanya harus diceritakan juga resiko diabetesnya ada atau enggak.
Jadi nggak langsung saya trigliserida tinggi, harus disertakan juga. Saya HbA1c-nya sekian, GDP-nya sekian, trigliserida sekian. Jadi nanti kelihatan. Dan kalau ada apa namanya hasil uji profil lemak, maka sertakan juga trigliseridanya berapa, HDL-nya berapa, kemudian LDL-nya berapa. Jadi nanti ketahuan rasionya, rasio trigliserida berbanding HDL, itu jika dia di atas 3, berarti memang ada problem sama profil lemak Bapak, itu berisiko untuk penyumbatan. Tapi jika rasio trigliserida berbanding HDL-nya itu kurang dari 3, nah itu sebenarnya nggak ada masalah, aman-aman aja. Ibu Fana, telinga dengung sudah 2 tahun. Apa nih? Tinnitus kah? Nah, ini nggak tahu. Maksudnya dengung itu intensitas terjadinya berapa kali sehari dan sebagainya. Asumsinya adalah tinnitus kan. Kalau tinnitus bisa gunakan ritme-ritme vagus. Silakan googling di YouTube saya. Cari namanya ritme vagus, itu ada yang 24, 36, 48. Ada ritme vagus yang 24, 36, 48, 5, 10. Tapi jangan sampai panjang-panjang. Jadi biasanya kalau ritme-ritme lambat untuk tinnitus itu dia langsung menciptakan denging. Jadi berhenti pada ritme yang tidak menciptakan denging. Nanti tes aja silakan. Misalnya ibu coba misalnya 33, 55, 10, 10, 15, 15. Itu pasti 15 jadi denging langsung gitu. Berarti berhenti di 10, 10. Kalau 10, 10-nya muncul denging, berarti berhenti di 55 begitu. Jadi tinggal dibalik aja, pakai ritme balik. Ibu Betty, kalau menstruasi sakit perut, nah ini menstruasi yang sakit perutnya kan sebenarnya itu natural ya, itu bawaan hormonal gitu kan. Karena bawaan hormonal, maka yang bisa dipakai adalah ritme-ritme yang sifatnya relaksasi saja. Yang sifatnya relaksasi seperti 55 dibanyakin dengan pakai latihan diafragma. Tarik 5 perut maju, buang 5, buang napas, tarik 5 detik perut maju, buang 5 detik perut kempes. Yang sifatnya relaksasi, seperti itu. Ibu Lilia, jika ada break olah napas sepekan, misal 2 kali, maka merupakan hasil. Ya tergantung ibu sedang menjalani apa. Jika ibu sedang menjalani perubahan kebiasaan baru, maka neuroplasticity itu terjadinya adalah 21 hari paling tidak. Jadi harus latihan 21 hari non-stop tuh, nggak boleh bolong tuh. Kalau bolong angus, ulangi lagi. Jadi kalau maksudnya seperti itu. Makanya untuk pemula saya sarankan ikut di kelas 21 hari OMG yang setiap bulan selalu ada dengan topik berbagai macam. Ada topiknya limfatik, topiknya apa namanya inflamasi dan sebagainya. Itu latihannya 21 hari non-stop tiap malam. Jika kita menguji 21 hari saja kita tidak bisa, maka biasanya susah bagi orang itu untuk melakukan perubahan secara konsisten. Pada apapun jenisnya, maka harus mulai tes dulu dengan 21 hari. Seperti itu. Sinar sinyo. Kalau ada miom, olah napas ritme yang mana? Ya, olah napas ritme untuk cancer itu harus definisikan dulu. Miomnya berapa senti, kadarnya bagaimana gitu kan. Nggak bisa ujuk-ujuk, teman intinya adalah semua CA hidup pada lingkungan acidic by environment ya. Acidic by environment. Maka semua ritme-ritme yang umumnya menciptakan kondisi keasaman basa bisa dipakai untuk itu. Kemudian by nature semua CA itu adalah pembentuk inflamasi tinggi. Maka semua ritme-ritme yang bisa menurunkan inflamasi maka bisa dipakai untuk itu. Itu secara umum seperti itu. By nature cancer itu pasti butuhnya glukosa dan glutamin. Glukosa jelas dari sumber makanan, maka semua teknik-teknik yang bisa menurunkan glukosa, maka dia punya potensi untuk memblocking atau mengurangi akses sumber daya terhadap CA. Kalau glutamin itu dia dari otot-otot, makanya orang sakit kanker tetap wajib latihan otot. Karena nanti rebutan. Glutaminnya itu salah satu bahan yang dipakai untuk otot, gitu kan, untuk konsumsi otot. Jadi tinggal mau dipakai sama otot kita atau mau dipakai sama kanker kan begitu pilihannya. Jadi ritme-ritmenya seperti itu, silakan dipilih. Tribuana, wah namanya bagus ibu. Untuk diabetes, apakah olah napas bisa memperbaiki pankreas? Ini harus didefinisikan dulu, apakah ini tipe 1 atau tidak. Kalau misalnya tipe 1 berarti jelas pankreasnya sudah rusak. Berarti solusinya regenerasi total. Saya sih belum ada studi kasus yang tipe 1 sih, belum ada. Kalau tipe 2 banyak. Jadi yang umumnya disebut diabetes di Indonesia itu adalah tipe 2 umumnya, bukan tipe 1. Kalau tipe 1 itu spesifik sekali pankreasnya rusak. Kalau untuk ritme jelas.
Yang paling gampang 55 1 jam sehari. Itu yang paling gampang. Ibu Cecilia. Kalau pas cancer ada yang jenis latihan pagi, siang, malam, oke. Bolehnya saya pakai salah satunya. Ya, jadi memang begini. Seringkali saya bilang, jika kita mengambil sebuah role model orang yang sembuh dari CA atau dari apapun, maka kita harus lihat secara keseluruhan. Jangan lihat sembuhnya saja. Jadi katakanlah kita ngambil contoh siapa gitu kan. Keseluruhan itu maksudnya waktu luangnya, bukan cuma teknik olah napasnya. Waktu luangnya, kondisi psikis dan sebagainya. Kita cocok nggak dengan karakteristik role model itu? Kalau cocok kita bisa meniru, maka kita punya potensi sembuh yang sama seperti role model itu. Kalau enggak, maka kita nggak bisa harus menyesuaikan adjustment dengan punya kita. Nah, di OMG ini kita membagi latihan menjadi pagi, siang, sore, malam. Itu idealnya. Tapi ideal ini kalau bisa dicapai, tentu saja berarti waktu luang kita cukup sekali. Kalau enggak, ya berarti nggak bisa. Nah, maka silahkan sesuaikan saja. Sesuaikan saja. Tapi jangan sampai nggak latihan. Nah, dalam keyakinan saya, berdasarkan data penelitian dan sebagainya, maka bagi mereka yang CA wajib ada di salah satu waktu ini untuk latihan glutathione, wajib. Terserah saja mau yang pagi, mau yang siang, yang sore, yang malam. Kenapa? Karena glutathione itu antioksidan. Antioksidan itu ketika dia muncul dia akan melindungi sel yang sehat. Nah, makanya ini pembahasannya memang kontroversial glutathione bagi pasien CA ini. Ada yang melarang untuk memasukkan antioksidan, ada yang membolehkan. Saya adalah orang yang setuju dengan ilmuwan yang membolehkan untuk glutathione. Apalagi ini glutathione-nya bukan dari asupan suplemen. Ini glutathione-nya dari olah napas. Jadi mestinya lebih natural lagi. Jadi latihannya itu. Nah, boleh seperti itu. Jadi saran saya ketika orang cancer masuk materi itu. Nanti rentang waktu yang lainnya silakan sesuaikan dengan materi yang dapat di kelas. Pak Erin atau Bu Erin nih, mata rabun ritme berapa? Ritmenya ya ada di kelas mata, ikut aja kelas mata di November karena nggak bisa dijelaskan itu panjang itu. Karena ada teknik flashing, ada teknik palming, kemudian ada triangular view, kita harus belajar juga cara kerja mata, cara kerja otot siliaris, cara kerja otak dalam menangkap objek. Itu 1 hari sendiri tuh. Jadi kalau dibilang ritmenya, ya ritmenya memang belum 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 muncul di YouTube, baru di kelas. Dan itu hasilnya udah bagus sekali. Fatty liver yang paling gampang tuh puasa, itu paling gampang. Fatty liver itu paling gampang puasa. Pak Karyono, Wim Hof olah napas bentuknya seperti apa? Nggak ada bentuknya. Ya ikutin Pak Jarot aja ada videonya tuh, ketik aja Pak Jarot apa Jarot Ujanar ke Wim Hof udah gitu aja dah. Yang paling gampang. Terus ikuti di situ. Ya, kalau misalnya di PHS ya pastinya tahu, tapi kalau belum pernah gabung pasti pertanyaannya ini sangat umum gitu kan. Ikut aja nanti ketik di YouTube aja. Suami saya Parkinson, olah napasnya ritme apa, kondisi lainnya baik. Parkinson yang berhubungan sama syaraf itu sebaiknya sering dilatih ritme vagus. Cari aja di YouTube saya, silakan mau pakai yang 243648 atau 2436 saja atau 48-nya saja atau 36 itu ada semua lengkap. Jadi sering-sering latihan ritme vagus untuk Parkinson. Kelas mata kapan? Nanti November. Alfia, saya usia 46 terus apa ini? Tapi sekarang telapak tangan seperti kesetrum geringingan. Ya, jika cuma ngerasa sih sebenarnya nggak apa-apa. Kalau yang berhubungan sama geringingan itu, usahakan magnesium masuk. Usahakan magnesium masuk. Dan sekali lagi latihannya nggak usah sampai 20 kali sesi seperti Pak Sapa di depan tadi itu. Latihan Wim Hof-nya 20 kali, 25 kali. Kebanyakan. Iya, kebanyakan. Apa lagi ya? Tadi ini sudah. Mata kiri saya sering keditan, maksudnya kedutan kalau gitu kan. Apalagi kalau buat mengunyah makanan. Oke. Latihan ritme vagus saja. Untuk syaraf itu latihan ritme vagus saja.
untuk CA latihan otot boleh nggak tiap hari? Jangan tiap hari. Harus semua latihan otot itu harus kasih jeda untuk istirahat. Jadi nggak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sampai besok gitu lagi. Nggak ada berapa hari istirahat, berapa hari off begitu. Harus seperti itu. Saran saya kalau untuk CA untuk otot itu nanti kita ada event di JDC bareng komunitas ketofastosis tanggal 29 Oktober. Jadi 28 Oktobernya event di OMG, 29 Oktobernya di ketofastosis di JDC Selipi. Itu nanti ada pendampingan dari komunitas Keto Fitness. Keto Fitness yang ngajari fitness tapi untuk pasien CA. Nah, fitnessnya mesti bagaimana? Nanti datang aja tuh di event itu tadi jelasin tuh. Yang jelasin itu dia certified dari Adirai Institute. Jadi dia proven lah. Proven. Ya, boleh ikut body stretching sama Pak Jarot tiap pagi. Ikut aja setiap pagi kan, gitu. Ibu Ineke, Mas Agung saya perhatikan coachnya bagus. Apakah ada pengaruh dalam nafas? Yang mudah-mudahan. Ya sebenarnya tugas kita kan ngajar aja. Ngajar kemudian latihan. Nah, saya usia 80 kata Pak Jarot begitu. Usia 80. Pak Jarot kan usianya cuma 20, saya 80. Ya, saya rasa apa namanya nggak ada pertanyaan lagi ya, sudah cukup jelas ya. Saya kembalikan ke Pak Jarot, monggo silakan. Ya, oke. Terima kasih Pak Mas Punggung ya. Teman-teman kalau masih ada pertanyaan lagi nanti disambung lain kali ya. Nah, dari saya mau kasih tahu pertama 21 sampai 23 November kita akan ada camp ya. Saya Mas Punggung nanti lengkap tuh ya yang mau tes jumlah antioksidan dalam tubuh ada Dokter Gendi. Yang mau tes kesehatan jantung dan pembuluh darah ada Bu Piji ya. Mau tes QRMA juga ada. Misalnya mau beli alat tadi tuh ya, alat untuk HRV-nya, nanti bisa pesen aja ke OMG supaya nanti di sana sekaligus dilatih cara pakainya, installnya ya. Yang HRV tadi ya, dan ada Mbak Putri, ada Mas Andri yang bisa membantu misalnya emang mau serius memiliki alat itu ya. Nah, soal olah nafas yang saya sampaikan dari saya ya dalam arti dari PHS saya ini dulu jatuh cinta banget sama Wim Hof ya, akhirnya bergurulah sama Wim Hof secara jarak jauh dalam arti ya online YouTube. Lalu saya jatuh cinta sama John Kabat-Zinn, wah yang menekankan pada olah batin, olah rasa, olah pikir ya. Wah, sangat jatuh cinta, semuanya dipelajari. Nah, terus terang belakangan ini jatuh cintanya sama OMG. Jadi istri saya itu ikutin kelasnya ya, glutathione ikut, olah nafas mata ikut gitu ya. Dan kadang-kadang beberapa kali pagi hari, Pak Jarot gimana olah nafas glutathione gitu ya. Saya terus terang tidak berani mengajarkan yang belum dimasuk publik ya. Istri saya aja bayar loh, saya temannya Mas Gunggung kan bisa aja japri, Mas minta yang glutathione gitu pasti dikasih lah gitu ya. Tapi kan nggak mau hanya audionya saja, mau dengar latar belakangnya saja. Jadi ya istri saya daftar tuh kelas glutathione, kelas mata, kelas apa lagi dia. Pokoknya kalau ya namanya suami istri kan satu ya, istri daftar ya suami ikut dengerin zoomnya. Dapat audionya ya ikut latihannya gitu. Jadi saya tahu ya sama istri saya ya, nih audionya nih kalau kan saya ke Singapura nih, jadi ya nggak bisa zoom bareng gitu ya, dia WA saya gitu ya. Tapi saya tidak membagikan di PHS, kenapa ya itu kan etika moral ya. Mas Gunggung kan belajar, mempelajari lama ya sampai mendapatkan. Kecuali yang misalnya mood booster, inflamasi, kelistrikan jantung, udah diupload sama Mas YouTube, pakai saja gitu ya. Namanya udah diupload publik ya boleh. Tapi saya gini, makin mengikuti apa yang istri saya pelajari gitu ya, dan juga akan ikut sering camp atau bareng-bareng gini, ini keren banget ya. Sampai akhirnya saya ambil keputusan, bahkan sudah WA Mas Gunggung juga, saya nggak akan lanjutkan tuh bikin kelas olah nafas PHS yang berbayar ya. Yang mau ikut olah nafas detail berbayar udah ikut saja kelasnya OMG ya. Kenapa? Spesifik. Jadi ada kelas diabetes, ada kelas kanker, ada kelas untuk mata, ada kelas inflamasi. Kalau di saya namanya water breathing, whiskey breathing, nafas lambat, ada juga nafas lambat, dan
ya detailnya itu yang memang untuk detail dan jurnal dan lengkap itu kan memang butuh waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkannya. Jadi saya lebih baik fokus pada olah hati, olah pikir, olah rasa, ya sistem imun. Karena kalau bicara olah rasa, olah hati, olah pikir, saya ya istilahnya bukan belasan tahun lagi, ya puluhan tahun. Saya lepas kacamata, saya lepas sakit pinggang, saya sembuh dari diabetes, HbA1 11,5, insulin lepas, obat lepas, tanpa olah nafas, gitu ya. Baru 2-3 tahun ini saya belajar olah nafas ketika gula saya kambuh lagi, dan saya terus terang kan dipicu oleh bangkrut, rugi ratusan miliar, lalu kayak ilmunya nggak nyandak, gitu ya, karena kasusnya lebih besar. Jadi pendekatannya harus lebih luas lagi, nah kenalah olah nafas. Tapi tanpa olah nafas pun, makanya kenapa juga pernah tergila-gila dengan pelajarannya John Kabat-Zinn yang lebih klop dengan pengalaman saya dalam hal sembuh lewat olah batin, olah rasa, olah pikir, soul healing and miracle. Nah, untuk hal itu saya kaya dengan pengalaman dan pelajaran. Tapi kalau olah nafas yang spesifik, kecuali olah nafas yang tidak spesifik ya, atau yang memang tidak sampai ke detail ritme, ya. Wim Hof ya saya belajar, ya berani ngajar Wim Hof ya. MBSR, MBCT yang nggak tahu apa itu MBSR, MBCT karena mungkin masih baru ya, tunggu aja di WA group nanti pasti akan muncul ya namanya MBSR, MBCT kayak nata rasa gitu ya, olah rasa ya saya tetap akan mengajar. Tapi saya komitmen sekarang untuk kelas-kelas yang saya ajarkan semuanya akan free ya. Karena untuk sumber income saya sudah mendapat sumber income yang baru. Kalau dulu bisnis IFA bangkrut, lalu sekarang ada sumber-sumber yang lain sehingga saya akan fokus pada pelajaran olah nafas, olah hati, olah pikir atau pola hidup sehat ini sebagai layanan sosial saya. Ya, jadi yang ikut kelas berbayar kemarin itu berarti kelas terakhir. Kecuali saya diundang, misalnya kelas berbayarnya Ibu Sinta yang kolaborasi dengan Ibu Sinta, lalu saya disuruh ngajar ya, olah pikir, olah rasa, olah batin, inner healing, luka-luka batin, yang memang itu kekuatan saya, yaitu berbayar karena dalam satu paket program yang lain atau camp, nah nggak mungkin gratis ya kan. Kita bayar hotelnya kan bayar, tapi kalau camp yang lain ada loh sampai 25 juta ya, kita cuma 1,6 yang sama-sama 3 hari, ilmunya menurut saya tidak kurang. Nah jadi teman-teman silakan yang mau ikut camp nanti hubungin saya layani sendiri pendaftarannya ya, nanti kita akan ketemu dan akan belajar 3 hari. Nah selain camp tentunya sekali lagi nanti akan di-post pasti ya, di-post sama Mbak Intan biasanya di grup di mana Mbak Intan menjadi admin, nanti saya akan forward ke semua WA grup PHS mengenai kelas-kelas olah nafas dari OMG atau olah nafas ritme, tinggal dipilih saja ya. Misalnya, lupa kok ini kelas olah nafas glutathione 1 juta. Lah Anda beli suplemen glutathione juga 1 juta 1 bulan ya. Nah, 5 bulan atau setahun udah 12 juta. Ini beli kan kalau bicara antioksidan ada yang dari tubuh di luar tubuh. Di luar tubuh itu vitamin C, B kompleks, itu antioksidan, flavonoid, itu dari luar tubuh ya. Tapi yang dalam tubuh ada 3, glutathione, katalase, dan super oxide dismutase. Nah, 3 macam itu diproduksi oleh tubuh. Tapi yang ada jurnalnya adalah yang menaikkan glutathione, yang 2 lainnya belum. Nanti kalau ada ya, Pak. Ada, tapi belum saya munculkan. Oke, belum ya. Sekarang kan yang ada baru dimunculkan baru glutathione. Glutathione. Kumpulin teorinya dulu. Udah ada, hanya tinggal pembuktiannya saja. Nah, jadi teman-teman nanti paling enggak yang sudah ada teorinya, ada pembuktiannya, ada pengukurannya. Nah, silakan diikutin ya. Terserang istri saya aja, ya sebenarnya saya dan istri itu sama-sama penasaran gitu loh ya. Cuma saya nggak ada waktu, ya saya nebeng dia gitu ya. Kamu belajar ya, nanti yang kamu anggap ini hal baru, kalau saya ikut Zoom ikut, kalau enggak kamu cerita gitu. Sama satu lagi untuk glutathione itu, latihan S. Latihan S. Ya, ini latihan S ini dia meningkatkan glutathione. Ya, makanya itu di Wim Hof ada
breathing teknik yang saya sebut dengan Wim Hof 2. Jadi Wim Hof itu nggak ada istilah Wim Hof 2, saya yang bikin nama. Dia Nah, nyebutnya ini teknik, lalu ice bathing. Nah, ini dia ada ice bathing. Ya, di depan kelihatan nggak ininya, apa namanya, screen sharingnya? ya kelihatan, cuma kecil ya Nah, maksudnya. Ya, ini bagian ya. dari modul OMG juga ini ya, atau camp Nah, juga jadi nanti. cold exposure atau apa namanya, Ice bathing. ice bathing itu dia menaikkan GPX nih, glutathione. Hmm. Nah, ini GPX itu glutathione itu naik dari yang baseline awalnya itu sekitar 2.900-an menjadi 11.000. Jadi nyaris hampir ya 4 kali lipat lah. Dan itu hanya dengan 3 menit rendam. Ya memang di studinya ini 3 menitnya sebadan-badan. Setelah itu diambil samplingnya, diuji, dan dia naiklah glutathione sampai 4 kali lipat dengan latihan S aja. Itulah kenapa latihan S itu menjadi wajib di kelas saya rata-rata, termasuk di kelas lansia. Dan di camp juga nanti kita selalu ada latihan S. Karena naikin katalase, SOD juga naik, glutathione juga naik gitu. Jadi seperti itu. Jadi latihan S naikkan glutathione dengan sangat mudah dan murah alternatifnya. Ya, kecuali kalau nggak percaya ya beli aja suplemen. Beli aja suplemen. Iya Lebih betul. mahal ya. Percaya, latihan, dibuktikan, ikut camp, kalau perlu nanti kan ada pengetesan antioksidan tuh, cuma bayar tambah 50.000, kan 3 hari, ya udah begitu ada pengetesan awal, tes dulu gitu ya, lalu latihan olah nafas, nanti kalau sebelum dokter gantinya pergi, tes lagi dong, bayar lagi nggak apa-apa gitu ya, buktikan kalau naik gitu loh ya, buktikan kalau naik, sehingga Anda yakin ya. Oke, selamat malam teman-teman, itu hari ini ya, terima kasih Mas Gunggung. Siap. Ya, kita akan akhiri, nanti sampai jumpa lagi di kelas berikutnya ya. Tapi yang pasti ya ini kelas, bukan kelas, ini namanya baru dasar-dasar olah nafas ritme. Mau lanjutannya ya itu belajar 21 hari ya, komitmen, sediakan waktu, sediakan dana, masih jauh lebih murah dibanding harus minum obat tiap bulan ya. Jauh lebih murah dibanding kalau sakitnya makin parah. Ya, belajar kesehatan emang ada biayanya, tapi kalau sakit biayanya jauh lebih mahal. Nah, kalau bisa, ya saya kan bisa, saya kan lepas obat, saya lepas insulin ya. Padahal HbA1-nya 11,5. Ibu saya dipanggil Tuhan ya gara-gara gula juga. Saya ada keturunan, jadi ya parah sebenarnya kalau udah HbA1 11,5 itu udah parah gitu ya. Lepas obat tuh, lepas insulin tuh gitu ya. Nanti yang khusus diabetes, saya udah post di WA grup diabetes ya, saya akan ngajar 2 sesi free. Udah, pokoknya sekali lagi kalau yang dari saya nanti akan free ya. Untuk khusus diabetes karena saya penyintas, jadi saya punya pengalaman dengan berbagai intervensi tadi. Intervensi apa, pengaruhnya gimana, supaya aman intervensinya ya. Pernah salah intervensi juga gitu ya, saking semangatnya Wim Hof terus gitu ya. Ternyata Wim Hof ngajari main fokus, wah nggak ketemu main fokus, dia kelas berbayar ribuan dolar gitu ya, ngintip-ngintip dikit-dikit dapat, waduh kayak MBSR, MBCT. Tapi waktu saya Wim Hof tok sampai 12 menit, 12 menit, udah pusing, kebas sana, kebas ini, malah keringin nggak selesai gitu ya. Ya makanya ada napas lambat, ada yang lain-lain. Nah nanti kita bahas khusus yang di diabetes. Nggak diabetes mau ikut ya silakan aja ya. Tapi saya akan bikin 2 sesi nanti ya untuk yang diabetes dengan saya sendiri nanti ya. Sudah diumumkan di grup. Oke, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa nanti di kelas-kelas lanjutan, tema-tema lanjutan ya. Sekali lagi terima kasih pada Mas Gunggung ya. Selamat